Nah, jadi Ketua Umum lagi mau masuk nih. Masuk. Oke, Ketua Umum udah masuk. Jadi kalau di sektor 4 sih sejauh ini untuk anggota belum ada kabar berita masalah pekerjaan yang di yang di PHK atau seperti apa. Itu. Cuman Siapa yang digigit itu? Horas, Kak. Horas. Jadi di sektor 4 sih kelihatannya belum ada kabar-kabar yang untuk hal-hal yang aneh-aneh lah ya. Belum ya, Le, ya? Belum ada, puji Tuhan lah. Oke, makasih, Le. Itu bendera. Iya, Tok. Itu bendera. Iya, Tok. Bisakah dilaporkan, Tok, kondisi sektor 2? Gimana sektor 2 betul? Nah, sektor 2 pada saat ini baik-baik aja, Tok. Sehat semuanya. Amin. Tuhan. Apakah ada yang terkena dampak ini Arisan COVID. lancar nggak? COVID ini? Mungkin dari sisi kesehatan, sisi keadaan semuanya. Semoga enggak ya, Tok, ya. Pada saat ini sehat semua, Tok. Ya. Semuanya. Semoga enggak ada apa-apa. Ya, puji Tuhan lah, Tok. Iya. Puji Tuhan, salam buat pengurus sektor 2 sama seluruh anggotanya lah. Iya, baik. Ya, sektor 5 juga aman semuanya. Sehat, belum ada masalah yang kita dapat. Lanjut mah Amang Buruh, ke sektor 6 Amang Buruh. Mana sektor 6? Belum masuk, Amang itu. Oh, belum masuk. Belum masuk. Baru Amangi. 2 sesi. Sektor 6 belum masuk. Sektor 7 juga nggak masuk. Itu dia ketua umum. Ada. Ketua umum nggak mago. Ketua umum Mago Bohina. Lagi makan Malah pisang goreng. Ketua umum udah masuk. Udah masuk dia. Udah masuk. Pisang goreng ketua umum. Daftar bereng dompet. Mangan tuh, Pe. Sambil mangan lah gimana? Sambil mangan lah. Mangal pisang goreng. Asawal tuh jabuna. Hei, ketua umum. Iya, mangal pisang goreng. Agak itu dia lah ketua umum teh. Mangetong, 3 halak pisang goreng. Asawalap. Nama dorai mana? Ido. Mangadok pisang goreng di bait suhut. Sambil mangan lepa lah. Kan? Nggak salah. Di Pai Mama di Joloni Jabuna be Roma Gojek mengantar pisang goreng. Pisang goreng. Ketua umum menyelamatkan diri sendiri. Ini mana anak buah. gara-gara Sekum ini. Senang sendiri. Jadi mungkin kita dengar dulu dari Ito Bendaru Umum sebagai itu kali ya yang bekerja di bagian kesehatan. Bagaimana kira-kira Tok pendapat Ito melihat perkembangan COVID-19 ini? Pada saat ini sih Tok masih dari kami kesehatan sampai bulan Juni awal itu karena yang PDP-nya masih banyak. Karena mungkin kita masih kurang disiplin ya, masih kurang patuh aturan yang ada gitu. Yeah. Jadi ya belum bisa diprediksikan lah itu untuk negara maju aja kemarin kami bahas itu 3 bulan, apalagi kita negara yang masih berkembang ya kemungkinan melebihi dari situ. Salah prediksinya ya. Ya. Gitu. Jadi memang banyak diprediksi kita double time ya, artinya 6 bulan ke depan gitu ya.
Iya. Tapi kalau kira-kira itu yang ada di DKI Jakarta lah ya, melihat perkembangan yang Caranya sudah gimana? dilakukan di Jakarta itu kira-kira bisa menekan nggak toh angka apa pertambahnya korban kira-kira? Belum kelihatan itu, Belum kelihatan ya. belum kelihatan. Masih lebih banyak. Jadi kalau di Jakarta itu sebenarnya udah diprediksikan itu semua ODP. Gitu. Oh. Kalau untuk daerah Jakarta karena udah zona merah banget gitu. Karena yang kami periksa aja semakin bertambah terus, bukan berkurang. Oh, oke. Di samping alatnya yang kurang juga, jadi setiap ada keluhan itu nggak langsung diperiksa, masih kebanyakan sih ya masih ODP, dibuat ODP gitu. Gitu ya. Jadi Jadi emang alatnya masih kurang banget. Mungkin kalau di negara luar kan langsung ketahuan itu karena persediaan alatnya kan banyak. swab Jadi testnya cepat ya. kan, cepat terdeteksi. Kalau kita datang masih nunggu, belum ada keluhan ke arah sana, masih disuruh pulang gitu. Jadi susah kan karena keterbatasan alatnya tadi. Peralatan rapid testnya tadi ya, berarti ya. Iya, rapid testnya masih sediaannya masih kurang banget. Oke. Mudah-mudahan sih ini kemarin sih di drop. Kalau kemarin itu untuk swab aja cuman dikasih alat per hari itu cuman 5. Kemarin saya dengar lagi udah 10 gitu. Ya mudah-mudahan ini semakin banyak. Jadi lebih gampang gitu. Pengobatannya juga kan jadi lebih cepat, nggak lama tertangani gitu. Oke. Nah, jadi tertolong lah istilahnya. Masih sekarang ringan udah ketahuan. sekarang kan ada juga orang tanpa gejala toh. Iya. Nah, kalau pengalaman itu di dunia kesehatan tuh dan terutama di daerah Jakarta yang orang tanpa gejala itu kira-kira gimana toh? Ya mungkin yang orang tanpa gejala ini udah banyak banget sih sebenarnya. Udah banyak banget, cuman yang kita khawatirkan kan dia menularkan ke orang lain gitu. Buat dia pribadi udah nggak apa-apa gitu karena dia kondisinya kan bagus, fisiknya dia bagus gitu. Tapi yang untuk orang tua yang punya penyakit penyerta, khususnya itu penyakit ya hipertensi, DM, jantung, itu cepat gitu. Itu yang paling kita takutkan untuk orang tua yang punya penyakit penyerta sama balita. Jadi makanya dibilang ya jaga jarak tadi, siapa tahu ya udah kena semua gitu. Yang seperti dibilang kalau Jakarta itu sebenarnya ya udah dibilang ODP semua gitu. Karena yang data ini aja 3.000 berapa tadi itu? Sebenarnya kalau kita kalikan 10, ya. Satu orang itu kena dia berkontak ke 10 orang, udah kali berapa puluh ribu sih sebenarnya yang udah kena tuh. Cuman ya yang resmi ya segitulah. Gitu toh. Jadi berarti akan ada nilai yang bertambah cepat berarti ya toh ya di Jakarta. Saya rasa. Ya? Karena setiap hari itu bertambah terus. Oke. Yang kita swab itu ya yang agak-agak berat aja. Ya. Ya, so far sih saya lihat Banten itu masih di angka 250 ya. Di bawah 250. 200. Ya. 200 kan sebenarnya ya kalau kali 10 itu udah berapa? Ya, berarti ya artinya ya kita ke masing-masing anggota Dalian Naturu ya minimal kita lah ya dulu ya mengingatkan artinya menjaga itu ya. Iya, kalau saya sih begini toh ya, kalau khususnya untuk lansia jangan dianggap sepele yang punya penyakit penyerta yang tadi. Kalau dia udah merasa apa itu? Jantung, diabetes, hipertensi, diabetes, CA itu yang saya harap nggak ada kita ya. Yang banyak sih DM ini ya, penyakit diabetes ini sama hipertensi, udah ada stroke gitu. Itu paling cepat ya. Apa tuh Kak? Saya apa tuh Kak? Kanker itu. Oh. Iya, itu oh, jadi. Itu adek. Iya. Mari itu. Iya. Iya. Jadi nggak connect. Ya. Oh, saya berharap itu kita selalu edukasi. Kolesterol
Kolesterol, Kolesterol. hiperkolesterol enggak sih toh? Kolesterol. Enggak. Bapak Dohar hiperkolesterol enggak masuk. Ya itu penyakit penyerta itu hipertensi, DM, stroke, dia ada ginjal, ada jantung, itu cepat dia. Dia langsung berat, ada paru, TBC, Oh. asma, cepat dia berproses gitu. Karena asma tadi ya. Iya, karena kan yang di ini kan paru gitu. Paru, ya. Makanya ya disarankan itu memang minum setiap 1/4 jam minum air hangat itu benar, kumur-kumur. Kalaupun masuk virusnya langsung ke pencernaan, tidak ke paru gitu kan. Kalau ke pencernaan kan dia cepat Keluar ya, feses ya. dengan asam lambung gitu kan. Jadi kita berharap, aku sih kami jadi Kak, kalau mau nanya Kak, mungkin, kalau dia jalan itu kan katanya di kerongkongan dulu. Apa langsung Iya. dia masuk? iya di kerongkongan dulu untuk beberapa hari masa inkubasinya. Makanya masa inkubasinya itu 14 hari itu. Iya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin untuk yang lansia, karena kebetulan saya di sana kan salah satu pemegang program lansia itu. Nggak usah ke rumah sakit dulu. Kalau penyakit-penyakit yang masih bisa ditahan aja. Untuk penyakit gulanya, beli aja obatnya sendiri, nggak apa-apa. Untuk darah tinggi juga kita begitu. Kalau untuk jantung, kalau pada saat dia periksa jantung, minta aja obatnya untuk 2 bulan, biasanya sudah dikasih. Kayak apa gitu, apa ITER gitu ya, Tok ya? Untuk belakang. Iya, biasanya sih kita sudah yang di rumah sakit sudah tahu, biar 2 bulan apa 2 bulan sih untuk sediaan obat sudah kita buat gitu. Oke. Gitu. Nah, untuk Ada lagi selain Kakak. Selain air hangat, katanya air garam, kumur-kumur, bener nggak tuh Kak? Kumur-kumur, iya. Oh. Nggak apa-apa. Maklum Itu selagi lansia masih ada efeknya sih lakukan aja, nggak masalah. Oke. Maklum lansia. Nah, untuk meningkatkan, kan ini perlu imun yang bagus, Tok ya. Nah, Imun yang bagus. Ini bukan hanya untuk lansia aja, tapi kan kira-kira saran itu untuk seluruh kita yang masih, ya kita rata-rata di DNT ini kan 30 ke atas, 50 ke bawah, atau 60 ke bawah lah ya rata-rata, gitu kebanyakan. Nah, dengan banyaknya penyebaran ini, supaya imun kita tahan, Tok, kira-kira apa pendapat itu untuk kita bisa membuat imun kalau kita itu yang bagus? bagus sih, ya makan yang pasti itu gizi seimbang ya, sama olahraga, sama minum air putih, yang nggak banyak, nggak stres lah. Nggak stres lah. Ya, itu sangat berpengaruhi daya tahan tubuh. Oke. Ya, minum jamu, kami juga di kantor itu minum jamu, dibuat jahe, Oh, jahe gitu ya. Itu kami setiap hari minum seperti itu. Boleh pakai suplemen kalau ada, nggak apa-apa gitu. Vitamin C juga kata itu ya? Itu dia itu. Vitamin C, ya. Itu yang itu bilang tadi. Jadi jangan stres gitu kan. Nah, gimana nggak sih? Jadi pemerintah itu WFH kita ya. Iya. Nah, WFH. Jadi rata-rata yang WFH itu justru malah stres di rumah. Karena nggak pernah di rumah ya? Iya. Jadi begini, saya bukan ini ya. Jadi kalau kementerian lain saya tidak tahu. Kalau di kementerian kami WFH itu ada logbooknya harus kita isi, kita ngapain seharian gitu. Iya. Jadi kadang-kadang dengan keterbatasan data gitu kan, kita bingung mau ngapain gitu. Sementara kewajiban harus melapor. Setiap hari logbook itu ditanyain oleh atasan kita, ya gitu kan. Jadi kadang-kadang malah bingung kita, malah stres, malah WFH. Mending kalau di kantor kan ketahuan ada udah pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan gitu kan. Jadi menurut saya jadi ya harus disiasati lah. Memang betul itu, jangan stres. Kalau stres memang ya pikiran kan jadi kacau, ya mempengaruhi imunitas tubuh memang itu. Iya. Iya. Terutama tensi juga langsung naik gitu kan? Iya sih emang itu. Walau marisap asal nang stres. Marisap nang boy. Sumpah sudah gudang iparohan nasional. Pengangguran. Jadi yang kebanyakan yang kena ini kan
laki-laki kan, bapak-bapak. Ya, Ya kan, Bapak-bapak. perokok. rokok ya. Berapa persen itu bapak-bapak yang kena karena perokok? Pidanya dari mancis toh. Pidanya dari mancis itu. Bersin kan pegang mancis. Cincang mancis dari mancis. Diganti sama nikotinnya Bapak jadi berapa nggak bisa persen masuk itu? corona. Nah, kemarin saya mau info nih. Kemarin kan saya ada teman di New York ya. Dia sampaikan bahwa kenapa di New York itu sampai lebih cepat dari Cina bahkan ya, lebih cepat dari negara manapun Ya. penyebarannya. Karena ternyata mereka itu nggak ada namanya social distancing. Satu, Nah, mereka masih masih mengadakan pertemuan kantor dan mereka tuh paling banyak yang terkena itu katanya di fasilitas-fasilitas umum, PASUM. Di situ yang mereka terkena banyak itu di kereta api, di bis. Nah, itu yang mereka paling banyak kena katanya. Jadi memang ya itu saya bilang yang dia bilang tadi di masalah disiplin itu ternyata Amerika itu sangat jelek gitu ya. Kalau kita melihat kan selama ini mungkin Ya. negara-negara Amerika itu dengan disiplinnya apa segala macam, ternyata mereka sangat jelek. Kita masih bersyukur kita itu berkembangnya cepat karena apa? Karena peralatan kita kurang. Kalau mereka disiplinnya Ya. yang sangat jelek gitu. Dan mereka juga nggak melihat itu melihat awal-awal itu mereka nggak melihat itu masalah yang besar gitu. Menyepelekan lah, Ya. menyepelekan sesuatu gitu. Kelihatannya itu yang terjadi di New York itu. Karena merasa mereka negara maju ya itu ya, Betul. Ya. diatasin gitu. Ya. Nah, sekarang mereka itu serba kekurangan dia bilang. Sekarang mereka juga Iya. sekarang udah WFH di rumah aja mereka. Nah, saya kemarin komunikasi Iya, emang sama dia. kalau APD itu toh kami juga merasakan kekurangan ya. Kayak masker N95 itu kami sampai jemur loh itu. Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi dipakai, dijemur lagi, buat dipakai besoknya lagi. Nah, kira-kira masukan itu lah ya, dengan merebaknya sekarang masker-masker buatan itu, ya kan? Kan sekarang memang masker-masker yang apa namanya kesehatan itu kan jarang terjadi di pasar toh. Iya. Nah, Yang kira-kira masker bedah. nah, Ada juga mahal. ya ada juga mahal Iya. sekali kan, sampai 350.000 gitu ya per kotak. 400.000. 400.000 per piece, per 50 piece ya. Nah, Iya. saran itu dengan adanya masker-masker buatan ini, apa yang harus kita tambahkan di alat itu supaya kita aman gitu? Kalau saya sih bilang 3 lapis itu. Oh, Karena itu sebenarnya kemarin kalau masker kain itu untuk virus 0% nggak bisa. Nggak bisa sama sekali masuk kok gitu. Walaupun Untuk masker bedah aja 85% kan? Walaupun udah dilapisi busa ya? Iya. Jadi masker bedah aja yang kita biasa pakai itu 85. N95 baru 100 kan. Jadi kalau kita sih kemarin itu sempat diumumin, sekarang ditarik lagi biar nggak direbut itu kan. Nah, masker bedah sama masyarakat gitu, cukup untuk orang kesehatan aja. Kalau saya bilang dilapis-lapisin aja, yang agak tebal. Tapi emang sih pernapasan kita kan agak susah juga ya, sesak juga gitu. Susah, betul. Makanya kalau sebisa mungkin kalau emang kita harus keluar dilapis 3 lapis aja, bikin tisu lagi gitu. Setidaknya menghalangilah sekian berapa persen gitu, nggak langsung kan. Iya. Ya sejauh ini sih ada teman katanya di luar ya, di Singapura. Dia pakai masker kain, tapi dia lapisi pakai tisu basah itu tuh. Iya. Tisu Tisu basah basah. itu kan alkoholnya. Enggak, Tisu ada yang basah dikeringkan katanya. ada tisu basah yang non alkohol toh. Oh iya. Tapi itu tetap sih salah ini toh. Kalau kita pun pakai masker, caranya tidak bagus, nggak sesuai aturannya, kita tetap kena. Jadi intinya pakai masker itu sih talinya kalau kita sudah pakai untuk ngambil, jangan ngambil yang tengahnya. Karena virusnya itu akan nempel kembali gitu. Jadi dari sini langsung kebuang. Megangnya kuping ya? Iya, tapi kalau masker kain itu rata-rata kita kantongin lagi. Betul.
pas kita ini nggak langsung kita buang itu apa di tempat yang udah ada deterjen dimasukin gitu, enggak. Yang saya lihat begitu kita nggak spontan itu apa ngerapatin lagi begini itu spontan. Betul. Dan Berarti itu cuma 1 kali pakai dong. 1 kali Kalau pakai Kak. kalau masker Masker kain boleh enggak Bisa boleh dicuci. dicuci. Oh, Boleh dicuci bisa ya. asal Dicuci lah ya, asal kita sekali dipakai melepasnya cuci lah ya. itu talinya dulu. Hmm. Gimana? Oh. Asal kita melepasnya itu talinya dulu gitu. Jangan pernah ngambil dari tengahnya karena ngambil dari Oh. tengahnya Bukan itu dari sama sini. aja. Apa Oh. dimasukin ke jaket lagi, apa ke kantong lagi itu salah. Jangan begini, jangan begini. Jadi harus begini, harus begini. Tapi itu karena kita udah terbiasa, ya. Ya, Susah. betul. Heeh. Makanya ini Pakai kan- masker ini juga mau gap pakai masker. Karena ngerokok. Kadang-kadang gak pakai masker aja udah satu-satu tambah masker. Pasti kalau ditiup itu nggak Suka nyampe lupa aku Kak, suka lupa. Karena nggak terbiasa. Bapak ini si Dohar kalau disuruh niup pernapasan udah pasti nggak sampai 90 orang merokok. Nggak sampai. Ya iya. Ditutup lagi. Wah, Juli kan. bukan karena corona selesai gara-gara masker lagi. Jauh-jauh itulah ya. Karena nggak biasa. Jadi aku suka lupa. Nggak Makanya nggak usah pakai. pakai, Pak. Makanya nggak usah kemana-mana biar nggak pakai masker. Ya. Nggak Hah? usah kemana-mana. Di rumah Ya aja. beli biar rokok nggak- kan jalan. Nah, Beli rokok jalan. Nah, itulah nggak tahu lagi aku tuh. Beli rokok untuk 3 bulan Oh. lah. Mau pakai Gojek, banyak mahalan Gojek. Supaya jangan terlalu serius. Ya. Iya. Iya. Itu ketua sektor 6 udah lockdown itu. Jam tidurnya terganggu. Oh. Tuh, Udah saya pasrah. Sekum juga off dia nih, apa ini? Muncul tapi kameranya sama audionya di off kan dia sama dia. lockdown dia. Itu. Nah, satu Ya lagi gimana Tok. nggak lockdown? Rapat nggak ada makanan. Nah, satu lagi Bahaya Tok. Suhut ini. Satu lagi info Tok masalah PSBB di Jakarta ini kan. Ini kan berarti kita artinya ada satu hal yang dibatasi oleh Jakarta kan. Kira-kira kalau ini diberlakukan di Pamulang nanti, apa di Tangerang Selatan lah. Menurut pendapat itu apa yang harus kita siapkan ini di Punguan, masing-masing anggota Punguan? Apakah Ya, obat-obatan duluan? kalau obat-obatan apa distribusinya nggak terhambat kan itu? Nggak, kalau untuk kita pribadi toh, kira-kira perlu kita siapkan nggak obat-obatan di rumah? Enggak, karena Nggak ya. distribusi semuanya itu bisa kok. Aman ya, masih aman ya. Ya aman. Nggak masalah kok. Sembako juga nggak masalah kan? Ya. Yang Tapi kebutuhan primer kayaknya bisa vitamin kok. vitamin di apotik habis semua. Oh iya emang itu semua habis. Kami juga habis. Nggak usah minum vitamin itu, makan aja yang bergizi. Yang buat beli vitamin itu buat beli makanan aja. Buah-buahan lah ya. Buah-buahan Iya, lah terutama nggak usah ya. harus vitamin. Kalau manuhur vitamin tuh 100, 400, beli aja makanan yang enak. Iya. Singkong nggak mau ubi. Singkong. Singkong nggak ada Pisang. vitaminnya. Di kampung makan singkong sehat sampai Jakarta. Memang. Memang itu. Ada satu pertanyaan ini Gimana, Le? buat Ya, kita ya. ini. Ya. Seandainya ada di sektor kita misalnya seperti kegiatan sosial yang menjadi tanggung jawab kita, suka dan dukanya lah, ya duka lah. Bagaimana kita cara menyampaikan ini?
Ini maksudnya yang apa nih? Menyampaikan ke siapa ini, Le? Menyampaikan ke keluarga. Yang bersangkutan lah. Misalnya ada sakit lah. Caranya ya. Nah, Jadi kalau sekarang ini sepertinya sudah pada memahami semuanya. Jadi kalau dia ada mengadakan acara, dia umpamanya pun orang nggak datang, sepertinya sekarang ini udah lazim, udah mengerti lah dia. Gitu. Paham ya. Makanya diharapkan kan sekarang ini ya jangan mengadakan sesuatu yang rame-rame lah gitu. Kalau nggak kecewa nanti, umpamanya nggak ada orang datang gitu kan. Enggak, maksudnya sih itu Duka mungkin lah, itu duka. kalau sakit gitu ya itu ya. Kalau Maksudnya sakit, ya kalau sakit ya ini berarti harus ada penelitian lah ya. Sakitnya, maafnya meninggalnya karena apa gitu kan. Ya itu harus diteliti tuh lah ya. Jadi jangan sampai nanti karena satu orang semua anggota DNT jadi kena gitu kan. Jadi menurut saya itu kalau ada umpamanya terjadi di sektor 1 sampai 7, ketua sektornya itu harus memastikan ini penyebabnya apa gitu. Kalau menurut saya gini toh ya, menurut saya gini, kalau sakit gitu, mungkin yang sakit juga mengerti. Kita juga kadang kan nggak tahu nih sakit ini kan berbarengan. Ada seandainya COVID dengan apa gitu kan, bisa aja gitu. Saya rasa segala kewajiban kita nanti habis selesai COVID ini aja gitu, habis selesai ini kewajiban kita lakukan gitu. Udah aman semuanya, tunggu tenang semuanya. Kalau masih seperti ini, saya rasa orang itu juga ngerti. Belum tentu juga yang kita kunjungin itu suka, senang pada saat ini, gitu kan. Kita juga berat juga untuk mengunjungi yang sakit gitu. Pada saat ini saya rasa saling mengerti itu toh. Jadi nanti segala sesuatunya mungkin nanti tunggu tenang aja dulu. Ya kita harapkan kan ini sampai bulan April sampai Mei ya, bulan Juni tenang. Ya kita bisa melakukan sesuatunya itu bulan Juni gitu toh. Seandainya ada sesuatu, tapi kita tidak berharap ada itu. Ya. Cuman kan kadang-kadang ada kendalanya nih. Kan bisa saja kan ada penyakitnya memang tidak ke arah situ gitu loh. Tidak ke arah situ. Tapi kita juga tidak bisa menafikan ya orang sekarang sakit apapun arahnya ke situ kan. Nah, ini yang harus bisa kita sikapi. Gini Bapak Dohar, seandainya sakitnya DBD, contohlah, ternyata yang datang ini sudah COVID tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Dia berhubungan dengan orang yang tadi sakit itu. Pada saat itu keadaannya lagi lemah. Berarti kan menambah penyakitnya dia kan? Iya. Karena ada yang sehat tapi membawa ya. Iya, dia sehat, dia udah kena, tapi dia positif tapi tanpa gejala. Seseorang berkunjung ke yang sakit tadi tanpa COVID, ya dia pasti akan kena kan? Iya. Betul. Nah, itu maksud saya di situ. Susah ya kalau begitu. Karena itu yang agak sulit ya, sehat tapi ada. Iya. Tanpa gejala. Penyakit itu ada di dia. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kesimpulannya nanti setelah situasi aman atau bagaimana? Itu aja kita pastikan. Kalau menurut saya situasi sampai aman. Kalau menurut saya, karena siapapun tidak mau berkunjung ke situ gitu. Ya sih ini kita saling menduga. Saya jangan mau menularkan dan saya tidak mau ditularkan. Kita itu harus ke situ toh. Jangan mau menularkan dan tidak mau ditularkan. Itu kita harus ada. Dan kita harus bilang, oh ini ODP, PDP kah? Apa saya nggak tahu. Gitu. Dia sehat, tapi sudah ada. Saya nggak tahu. Jadi ya tunggu tenang aja. Semua tunggu tenang aja toh. Oke. Yang penting kita sepakat. Gimana Amang ini? Amang sesi musik. Lanjut. Iya, saya sepakat itu, kata itu, sepakat. Ya karena memang karena
walaupun dijaga nanti social distancing, physical distancing gitu, kalau ada seperti itu, ya susah lah ya. Pakai masker pun sepertinya susah. Kalau dia maskernya N95 sih mungkin oke lah, tapi kalau masker biasa-biasa kan ya nggak terjamin juga gitu. Jadi mendingan ya kita tunggu aman aja lah. Iya. Ya, saya rasa juga memang kayak gitu lah ya. Jadi kan sekarang juga perlingkungan juga sudah menjaga masing-masing lingkungannya dengan adanya macam-macam peraturan di masing-masing lingkungan yang berbeda-beda ya mungkin. Daripada kita nanti juga mengadakan kunjungan dan dibubarkan oleh lingkungan di situ kan nggak enak juga kita. Walaupun kita udah menjaga semua, tapi kan yang namanya ketakutan orang kan nggak sama. Iya. Mungkin kita cooling down dulu, sambil nanti ya kita perbaharui kita ulangi kita lakukan itu waktu keadaan itu sudah berbaik lah. Atau kalau memang mau dilakukan hanya utusan saja. Nah, utusan itu mau nggak itu? Nah, itu diserahkan ke masing-masing sektor. Artinya kan ke masing-masing sektor tadi itu. Karena kan yang lebih ke sektor-sektor. Saya gini toh, Betul, kalau saya betul juga. Iya. itu suruh saya ke tetangga sebelah untuk itu, saya nggak mau. Iyalah. Memang sekarang ini kan semuanya serba menjaga. Iya. Nah, yang dikunjungin itu mau juga enggak? Iya. Makanya itu nanti kita serahkan ke sektor lah masing-masing untuk mekanismenya. Kan kalau untuk kunjungan-kunjungan sakit kan kita sudah sepakat bahwa itu akan dilaksanakan oleh sektor. Apa yang terbaik oleh sektor saya rasa itu harus diputuskan. Jangan nanti akan menambah derita juga kan buat banyak orang. Kalau menurut saya itu harus diputuskan. Nggak usah pakai masing-masing sektor. Kita harus putuskan bahwa jangan bertemu dulu. Kalau ya, begitu dengan memang alasan yang saya bilang tadi. Gitu. Kalau memang begitu, apa-apa, tapi kondisinya lemah. Saya datang dengan COVID yang tanpa gejala, kasihan dianya juga. Iya. Setuju toh. Jadi diputuskan aja, dipending dulu. Tunggu sampai tenang gitu. Itu saya nggak setuju yang tadi masing-masing itu ya ada kan yang cuek aja, ada yang nggak mau tahu, kan ada aja kan, ada yang nggak tahu tapi nggak mau tahu, ada yang nggak tahu sama sekali gitu. Kita bikin aja aturan seperti itu biar aman. Kita pending aja dulu semuanya berarti. Iya. Secara menyeluruh aja. Nanti kalau di masing sektor ada yang ngunjungin, di sana enggak, nanti malah jadi ini. Itu kok bisa, ini enggak gitu. Tapi harus disosialisasikan sama ketua sektor nih. Betul, makanya sebenarnya malam ini kita diskusi kita sebenarnya kan. Jadi gini aja, Amang ini lay tambah. Mungkin minggu depan kita nggak apa-apa, mungkin kita ulangi lagi seperti ya. tadi. Oke. Tapi kita upayakan utusan sektor itu ada nanti sebagai penyambung lidah untuk anggota itu semua. Betul. Kalau secara pribadi saya memang ini ditunda saja. Betul. Tapi ke pribadi saya. Ya. Jadi nanti kalau itu sudah kesepakatan bersama ya udah, itu merupakan kesepakatan. Tidak ada lagi nanti kok begini gitu kan. Betul. Iya. Betul. Ya kita harus jaga semua. Tapi ketua sektor tetap melaporkan kalau ada yang sakit. Cuman pelaksanaannya ditunda. Jadi kita list aja semoga sehat. Semoga sehat Bapak Dokter, kita list aja nanti siapa yang mau. Semoga sehat-sehat aja sih. Amin. Sehat lah. Tuhan beserta DNT, tenang aja. Amin. Atau yang lagi pikirin Bonatahun kapan main ini? Wah, ini nggak tahu kita jawabannya itu. Udah kuasre jasku. Kotor lagi. Aja diubahmu mau nunggu se. Udah nunggu lagi ubahnya. Halo. Jas aku Le, udah jadi warna coklat Le. Aku sudah kangen mau pakai ulos pasamot. Saya mau nanya nih. Saya mau nanya dulu. Halo. Saya mau nanya dulu. Kurasa mengenai masalah mekanisme tadi, masalah mengenai kunjungan sakit, itu kan pada saat kita kemarin rapat darurat memutuskan menunda untuk
beberapa tahun itu kan saya pikir kita Sepakat. kita sudah sepakat masalah bagaimana mekanisme dengan kunjungan-kunjungan atau kegiatan-kegiatan pengurus, kan gitu. Ya. Itu sudah sepakat kemarin, dan yang saya share di grup WA itu saya pikir sudah jelas kurasa kemarin itu bahwa di situ sudah ada poin-poinnya bagaimana kita artinya bersikap dalam menghadapi masalah COVID-19 ini, kan gitu. Nah, memang kemarin di situ kita sepakati bahwa untuk kunjungan sakit sebetulnya kita di situ kan sudah jelas kita akan tunda semuanya. Anggaran dasar tetap berjalan dan pengurus sektor itu tetap melaporkan anggotanya yang sakit. Saya pikir sudah ada butir-butir itu yang saya share terakhir di grup WA kita. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, seperti kan gini, secara psikologis orang-orang yang sakit saat ini banyak, seperti tadi juga laporan dari Ito Bendara Umum, banyak orang yang sakit itu tidak mau di opnam atau tidak mau berobat ke rumah sakit. Padahal kondisinya itu kan sebetulnya sudah harus rawat. Nah, untuk menghindari artinya penularan COVID-19, sehingga tidak mau dirawat di rumah sakit, jadi dirawat di rumah saja. Nah, apabila ada anggota dengan kondisi seperti ini, bagaimana? Gimana kewajiban kita? Apakah ada kewajiban apa tidak? Mungkin Baru keputusan kita bersama di sana. ini waktu tinggal. Contoh dulu. Contoh seperti bendara contoh kemarin seperti bendara umum. Kita bendara umum. Tetapi lah, waktu kita kan tinggal 1 menit, nggak sampai 2 menit ini. Ya. Apakah kita sepakat mau lanjut atau gimana? Jadi gini aja, ini kan sudah mengarah, kita ada yang harus kita putuskan. Ya. Minggu depan aja mungkin kita sambung lagi, karena ini juga toh kita aja ini. Ya. Harapan saya untuk minggu depan kita bisa ada perwakilan sektor, membawa informasi ke tiap sektornya. Setuju. Itu aja ya. Jadi kita keep dulu hal ini. Kita dulu. Oke, keep dulu. Nanti setelah anggota sektor semua komplit, barulah kita putuskan ya. Ya. Nanti di WA aja nanti kita membahas suatu pembahasan. Oke. Pembahasan kita tulis, sampaikan di sini. Mungkin Anang Sekum nanti yang ini, yang merangkumnya. Mengundang langsung. Bukan apa yang harus menjadi kita bahas untuk minggu depan. Oke. Sampai ketemu ya. Jadi ya nanti dibikinlah informasinya lah. Sampai ketemu ya. Sehat-sehat semua. Oke. Tuhan berkati ya, Horas. Salam, selamat malam. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke lah. Amin. Kalau pakai